Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Dan Ustazah doakan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar matematika lagi bersama Ustazah Dewi. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk pekan kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Iya, pekan kemarin anak-anakku sudah membuat bagan segi banyak. Di situ terdapat berbagai macam jenis bangun datar. Ya, untuk hari ini kita tetap belajar tentang bangun datar. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang keliling. Ada yang tahu apa itu keliling? Tentunya kelas 3 dulu sudah pernah diajari ya. Nah, untuk mengingatkannya, silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan anak-anakku di pelajaran olahraga disuruh mengelilingi lapangan. Nah, anak-anakku mengelilingi lapangan dari titik A ke titik B, berlari ke titik B, kemudian berlari lagi ke titik C, ke titik D, habis itu kembali lagi ke titik A. Nah, seperti itu kan. Jadi, namanya keliling itu harus berkeliling mengitari lapangan tersebut. Dari titik awal kembali lagi ke titik awalnya. Tapi misalkan anak-anakku lari seperti ini arahnya. Nah, menerobos seperti ini. Boleh apa tidak? Tidak boleh, itu namanya curang. Berarti itu bukan mengelilingi, itu menerobos namanya ya. Jadi kelilingnya itu harus berurutan dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, habis itu kembali lagi ke titik A. Nah, seperti itu ya ilustrasi ketika anak-anakku sedang olahraga mengelilingi lapangan. Jadi anak-anakku mengelilingi, berkeliling lapangan. Nah, dengan kata lain masih ingat nggak keliling itu apa? Ya, keliling itu adalah jumlah panjang sisi tepi suatu bangun. Ya, seperti itu. Ingat ya. Nah, misalkan seperti ini. Ustazah mempunyai bangun persegi panjang. Ya. Dalam bangun persegi panjang ini ada titik A, B, C, dan titik D. Nah, panjang A ke panjang B itu ada 6 cm. Kemudian dari titik B ke titik C itu ada 8 cm. Nah, anak-anakku harus menghitung kelilingnya. Ingat, keliling tadi adalah jumlah garis tepi. Jadi garis tepi ininya dijumlah ya. Ingat, sifat persegi panjang di kelas 3 dulu juga sudah ya, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar ya. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Berarti panjang AB sama CD itu sama. Kemudian panjangnya BC sama AD itu sama. Ya, berarti ini 6, ini 6. Ini 8, ini juga 8. Ya. Kemudian kelilingnya bagaimana? Coba kita cari ya, kelilingnya itu berapa? Ustazah tulis di sini ya, keliling. Nah, kelilingnya berarti berurutan ya, AB,
AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. AB adalah 6, BC adalah 8, CD adalah 6, dan DA adalah 8. Jadi kita jumlah semuanya. Ya, itu ada berapa? 8, 6 ditambah 8 berapa? Iya, 6 ditambah 8 adalah 14. Ya, berarti kalau ini 14, ini juga 14. 14 ditambah 14 hasilnya 28. Nah, jadi keliling persegi panjang ini adalah 28 cm ya. Ini keliling satu bangun saja. Ya. Kemudian Ustazah punya lagi. Nih. Ini apa? Iya, ini adalah bangun segitiga. Ya, segitiga di sini adalah segitiga ABC dan mempunyai sisi yang sama panjang. Ya, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Terus berapa kelilingnya? Nah, kelilingnya tinggal ditambahkan saja. Ya, kelilingnya itu berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Hasilnya adalah 9 cm. Kalau yang ini kelilingnya 9 cm. Ya, ini pelajaran kelas 3 dulu. Ya, untuk di kelas 4 yang kita pelajari keliling, tetapi keliling yang digabungkan atau keliling gabungan bangun datar. Nah, itu yang bagaimana ya? Ini, misalkan tadi kan Ustazah punya 2 bangun ya. Nah, kelilingnya ini jika digabungkan itu berapa? Misalkan ini Ustazah gabungkan seperti ini. Nah, jadi bangun datar gabungan ini terdiri dari persegi panjang dan segitiga. Ustazah gabungkan dulu ya. Nah, jika digabungkan berbentuk seperti ini. Ya, ini namanya bangun datar gabungan. Ya. Jika tadi kelilingnya, kalau dihitung satu-satu itu, yang ini ada 28 cm, yang ini ada 9 cm. Apakah itu berarti jika digabung, jumlah kelilingnya tadi ditambah? Betul? Salah, itu tidak boleh. Ya, kalau digabung seperti ini, ingat, keliling adalah garis tepinya saja. Ketika lari tidak boleh menerobos ke sini, harus sesuai urutannya. Nah, ketika ini tadi anak-anakku jumlahkan, berarti ini dijumlahkan juga. Ya, sedangkan mencari keliling gabungan ini tidak boleh dijumlahkan karena ini berada di tengah. Ya, garis ini berada di tengah, tidak boleh dijumlahkan. Nah, jadi ketika menjadi gabungan seperti ini, yang dijumlahkan adalah ininya saja. Ya, pinggir-pinggirnya atau yang tepi saja, ya. Nah, Ustazah kasih nama dulu ya. Nah, ini namanya berubah menjadi A, B, C, D, E, F. Ya, jadi ada berapa garis nanti? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, sekarang Ustazah tulis panjangnya berapa ya? Tadi di sini panjangnya adalah 8 cm. Ini 8 cm. Kemudian yang ini
adalah 6 cm. Nah, kalau ini 6 cm berarti ini juga 6 cm. Ini adalah 3 cm. Nah, ada yang belum dikasih ukuran? Ya, betul. Ini garis EF belum ada ukurannya. Itu bagaimana caranya? Nah, tadi itu kan panjangnya ini kan adalah 3 cm ya. 3 cm. Berarti panjang dari C ke D dikurangi B ke F. Berarti 8 cm dikurangi 3 cm. 8 dikurangi 3. Berarti ini adalah 5 cm. Ya. Sudah paham anak-anakku semuanya? Jadi bisa dibedakan. Kalau tadi satu-satu itu hasilnya seperti ini, tidak boleh dijumlahkan. Kalau digabungkan, nah hasilnya seperti ini. Ya. Garis ini FB ini tidak boleh dilewati karena sama aja dengan curang. Ya. Ustazah tulis dulu ya rumusnya untuk mencari keliling. Ya. Urutkan dari A, B ke C, D, E, F kembali ke A lagi ya. Ustazah tulis dulu ya. Nah, ini adalah rumusnya. K, jadi tinggal menambahkan saja ya. AB ditambah BC ditambah CD ya, ditambah DE, kemudian ditambah EF dan kembali lagi ke titik A ditambah FA ya. FA ya. AB adalah 3 cm. Habis itu BC adalah 6 cm. CD adalah 8 cm, DE 6 cm, EF 5 cm dan FA adalah 3 cm. Kita cocokkan ada berapa garis ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah betul. Kita jumlahkan ya. 3 tambah 6, 9. 9 ditambah 8, 17. Kita tulis dulu biar tidak kebanyakan ya. Ditambah, setelah itu 6 ditambah 5 hasilnya 11. 11 ditambah 3 hasilnya 14. Nah, baru kita tambahkan 17 ditambah 14 ya. 17 ditambah 14 hasilnya 7 tambah 4 berapa? 3. 7 tambah 4 hasilnya? Iya, 11 nyimpen 1. 1 tambah 1 2 tambah 1 3. Berarti hasilnya adalah 31 cm. Nah, ini adalah keliling gabungan antara persegi panjang dan segitiga. Ya, jadi diingat yang dihitung garis tepi secara berurut. Garis tengah tidak boleh dihitung. Ya. Kemudian Ustazah mempunyai satu contoh lagi. Ustazah mempunyai bangun seperti ini. Nah, ini adalah sebuah bangun yang terdiri dari apa? Iya, persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Berarti terdiri dari 2 persegi panjang. Kita hitung keliling gabungan dari bangun ini. Ya, ini jika digabungkan namanya bangun A, B, C, D, E, F. Ya, ingat keliling tadi adalah jumlah garis tepi suatu bangun. Ya, jumlah garis tepi. Jadi ini 4 cm. Ini kita hitung apa tidak? Tidak, karena ini bukan garis tepi. Ini garis tengah. Ustazah coret ya. Nah, seperti ini. Ya. Loh, yang dihitung mana? Yang dihitung garis tepinya saja. Ya. Ini sudah diketahui. Ini sudah diketahui.
Kemudian yang paling bawah, yang paling panjang ini berapa? Belum ada Ustazah, itu bagaimana? Kita cari. Nah, panjang 12 ini adalah sampai sini. Ya, berarti ini adalah 12. Ya, ini 12. Sini ke sini kita lihat ini sama ED, ini sama. Berarti ini 4 cm. Berarti ini kita jumlahkan. 12 ditambah 4 itu hasilnya berapa? Iya, 12 ditambah 4 hasilnya 16. Berarti garis B sampai C ini adalah 16 cm. Nah, itu diperoleh dari 12 ditambah 4. Ya, nih. 16 cm ini diperoleh dari 12 ditambah 4. 12-nya ini, 4-nya ini. Karena ini sama dengan panjangnya yang ini. Ya, sudah tahu ya. Kemudian CD sudah diketahui 8. DE sudah diketahui 4. Kemudian EF. EF ini ada berapa? Nah, EF ini berarti panjang EF ini 8 cm dikurangi 4 cm. Ya, 8 dikurangi 4. Nah, ada berapa? Iya, 4 cm. Ya, sudah diketahui semuanya ya. Sekarang akan Ustazah tulis rumusnya ya. Nah, ini rumusnya dibaliknya ya. Ada AB ditambah BC ditambah CD tambah DE, EF ditambah FA ya. Yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tulis AB ada 4 cm. BC ada 16 cm. CD ada berapa CD? CD ada 8 cm. Kemudian DE ada 4 cm. EF 4 cm dan FA adalah 12 cm. Kemudian kita jumlahkan ya. 4 tambah 16 hasilnya 20 ya. Habis itu 8 ditambah 4 hasilnya 12. Ditambah 4 hasilnya 16 ya. Ditambah 12 ya. Kita hitung pakai bersusun ya. 20 ditambah 16 ditambah 12. Nah, 0 ditambah 6 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Ditambah 1 lagi hasilnya 4. Nah, jadi hasilnya adalah 48 cm. Seperti itu ya untuk menghitung keliling. Insya Allah anak-anakku sudah bisa semuanya karena dulu sudah pernah diajarkan di kelas 3. Untuk tugasnya insya Allah akan Ustazah berikan di video paling akhir ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga bisa diterima oleh anak-anakku semuanya, bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan semoga ketika mengerjakan latihan nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal hari ini adalah carilah keliling gabungan bangun datar berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Jangan lupa digambar ya.